dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Sabit. Kita cek teman-teman, kita cek transmisinya. Siapa yang mentransmisikan? Oh, ternyata jelas, sangat jelas sekali. Kita cek ya, di sini ada Anas radhiyallahu an. Siapa Anas ini? Kita cek. Kita cek di sini, kita klik. Anas adalah Anas bin Malik bin An-Nadir, nasabnya Al-Ansori Al-Madani. Dia dari kalangan sahabat. Oke, nggak apa-apa. Ya lanjut ya, menarasikan ya, jangan menyerang dulu ya. Oke, lanjut. Ya. Itu dong, diskusi itu harus open cam biar kelihatan kalau manusia. Lanjut. Iya, jangan kejang-kejang ya. Oke, silakan waktunya, time-nya dijalankan. Udah, ngomong aja dulu, ngomong. Iya, jadi oke, saya jelasin seperti yang tadi sudah ditunjukin bahwasanya kitab suci adalah wahyu yang dibukukan, seperti yang tadi Billy sudah jelaskan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan itu yang kita pegang, yang orang Kristen pegang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya itu atas ilham daripada Roh Kudus. Baik kitab Taurat, kemudian kitab Nevi'im, kitab Ketuvim, kemudian keempat Injil Kanoptik, kemudian tulisan-tulisan para rasul, semuanya itu berdasarkan ilham daripada Roh Kudus. Nah, jadi jelas ya mengenai kitab suci. Nah, di dalam Mazmur 147, waktunya bisa di pause dulu nggak? Ya. Sabar ya, saya buka data dulu. Mazmur 147 dikatakan begini. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi di dalam Mazmur 147 ayat 19-20 dikatakan bahwa firman Tuhan, wahyu dan hukum Tuhan itu hanya diturunkan kepada bangsa Israel, dan Hasyim itu dia tidak berbuat kepada bangsa lain. Jadi kalau ada bangsa lain menerima kitab, menerima wahyu, maka itu adalah dongeng. Itu adalah tulisan-tulisan palsu. Jelas ya. Kemudian di dalam Ibrani sebentar 5 ayat, aduh kepanjangan ini, sabar aku cari ininya aja. Aduh, sorry. Iya, jadi yang namanya kitab suci seperti yang tadi sudah saya bacakan, bahwasanya Tuhan mewahyukan wahyunya kepada para nabi atau para rasul. Kemudian diterima kalau di dalam kekristenan, perjanjian baru diterima oleh bapak-bapak gereja, para rasul menuliskan surat-suratnya kepada jemaat, dan juga Injil Kanoptiknya oleh jemaat. Kemudian murid-murid dari para rasul itu bapak-bapak gereja mengumpulkan. Sorry, itu datanya mana? Nggak ditunjukkan datanya dong. Aduh, kalau saya buka data lagi nanti lama, Bill. Nggak kelihatan, Demian, itu datanya. Apa-apa, yang penting Ya, ada datanya. Sampai subuh saya tunggu, sampai subuh saya tunggu. Intinya buka data. Nggak itu dong. Berarti namanya nggak sejajar ini dengan, nggak sebanding dengan apa yang kita sudah sepakati, harus ada datanya. Makanya di bawah pada protes tuh, mana datanya tunjukkan. Ya nggak apa-apa nanti. Iya kan, juga dari tadi pembahasan kita juga kan masalah kitab suci. Gitu. Apakah kitab itu bisa dikatakan suci? Bukan masalah transmisi dan sebagainya gitu. Kan topik kita kan itu. Jadi Loh, kalau transmisinya nggak jelas, dari siapa coba kitabnya itu? Coba. Jadi gini, Demian, namanya Transmisinya ya, lanjut, Bang. ada data internal dan data eksternal. Nah, bahwa itu. kitab tersebut itu valid dikatakan kitab suci, De. Kalau Ade belum paham, saran saya tak perlu diskusi, googling Loh, dulu tadi aja. kan topiknya kan masalah Gitu, De. apakah kitab itu bisa dikatakan Firman sebagai kitab Tuhan. suci yang pertama. Terminologi Iya, dalam De. KBBI kan dikatakan wahyu dari Tuhan, gimana sih? Iya. Iya, harus ada pendukung. Kalau Bible yang kamu yakini Datanya ya, itu, datanya on cam. Ada. On cam datanya. Gitu, De. Aduh, kalau saya buka datanya nanti lama. Makanya Nggak nanti apa-apa, sampai subuh kita tunggu. Kita tunggu. Apa-apa. Itu kan masalah lo, bukan masalah kita, Dek.
Iya, itu kan masalahmu. Tenang aja, kita Nah, tunggu. pertama gini, itu tadi kitab yang dikasih tahu sama dia itu kata Paulus, bukan kata Tuhan. Nah, misalnya gini, Yes. berfirmanlah Tuhan atau Allah Enggak, berfirman tadi kan kepada. sudah saya bacakan ayatnya bahwasanya para rasul menuliskan itu kan atas ilham Iya, itu dari Roh kata Kudus. Paulus, bukan kata Tuhan loh. Loh, semua kitab memang diilhamkan oleh Roh Kudus, gimana sih? Kan Yesus berkata Itu juga kepada perkataan siapa? murid-muridnya. Itu perkataan Paulus kan? Loh, mereka menulis kitab kan atas bimbingan dari Roh Kudus. Iya, itu kata Paulus. Kok Nggak kata ada ayatnya Paulus? berbunyi. Loh, emang itu ayat yang Yohanes itu kata 16. Paulus. Yohanes 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya dia akan mengutus roh penolong kepada mereka untuk menyampaikan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Enggak, yang tadi Jadi Tesalonika seluruh para tadi. Tesalonika tadi kan itu Paulus punya. Ya, Paulus kan salah satu murid Rasul Yesus. Murid Dia Yesus adalah gimana? Rasul Kapan Petrus. jadi muridnya? Nggak apa-apa Bang Billy, nanti biar saya bantah Bang Billy. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia harus menunjukkan datanya. Open cam data saya tunggu meskipun 1 jam. 1 jam ya nggak apa-apa kita Gini, tunggu. saya Saya kasih kasih contoh dalilnya. deh ya, Dek Demian. Data, Jadi gini data. contohnya. Nih, bahwa Data. Bible itu adalah firman Tuhan. Contohnya ini nih. Ini data internal saya dan ini adalah data eksternal saya. Nih misalnya data eksternal saya di buku ini diterbitkan oleh Andi halaman sekian, Dek. Gitu maksudnya, Dek. Ya, Paham harus nggak, ada Dek? datanya, Ini data betul. eksternal, Dek. Ayatnya berapa? Ya, Jadi udah. dicek aja di situ. Tadi kan saya udah bacakan. Sudah nyebutin 2 ayatnya Timotius. berapa? Nggak bisa hanya disebutkan, harus ada datanya. Saya nggak menerima cuman congor doang. Loh, 2 Timotius 3:16. Tampilkan. Open cam. Oh, maunya Saya nggak bisa ditunjukin. diskusi gitu. Nggak greget Demian, nggak Iya, greget, nggak open cam. sportif jadinya. Tunjukkan datanya. Open cam, tunjukkan kepada kita gitu loh. Mohon izin ya. Bukan masalah googling, ini masalah device. Ya nggak apa-apa. Yang penting Itu open masalah cam. lo, bukan masalah di bawah gue. semuanya nanya tuh, di bawah bertanya mana datanya mau dilihat. Jadi kalian bisa Ya mengabarkan udah, ini nih kepada saya mereka. on cam aja nih. Tadi kan sudah saya bacakan, gimana sih? Iya, makanya Iya, mereka open perlu cam aja, data untuk Demian. dibaca. Data, gini data. deh, Sportif. contohnya dek, nih datanya di sini terbitannya makanya diskusi itu bermodal, bukan internet doang. Gini deh maksudnya dek, nih dicetak dek. Loh, kok Ini ini- sumber primer aja dulu. Sumber primer Iya. aja, kitab aja dulu. Ngapain kok sumber sekunder? Yang kita permasalahkan di sini itu Alkitabnya, kok malah Alkitabnya mau dibawa gimana sih? Enggak tunjukin aja data Loh, primernya ngapain? gini data loh, sekunder yang gini loh ya, ditunjukin. gini loh. Anda kan nggak percaya kalau Quran ini wahyu Tuhan. Saya pun nggak percaya Bible itu wahyu Tuhan. Maka tunjukin kita Dani- harus Demian dulu. maka dengerin, Ayat tadi. Nggak usah lu udah ngomong dari tadi, bosan. dengerin. Maka ini dengerin ya. Ini mau Maka kau ditunjukin. harus buktikan. Udah tahu. Kau harus buktikan berupa data gitu loh ke kita. Hanya Yang orang-orang. notabene data itu mendukung, membuktikan bahwasanya Biblemu kitab suci. Paham nggak maksud Karena saya? lu dibacain lu nggak percaya, maka harus diusahakan untuk menunjukkan ayatnya ya kan? Ya dari luar Bible dong. Kok masih ada di dalam Bible? Dari luar Yang Bible kita- itu sumber primer. Loh, yang kita Gimana pertanyakan, dengerin, yang kita ragukan itu Biblenya. sumber primer. Gini loh ya, saya Nggak tidak bisa, percaya nggak bisa. Bible itu gini, Nggak bisa, dengerin. justru argumen dengerin. tuh dibangun dari sumber Loh, primer. Itu nggak valid Kok dari kalau sumber menurut saya. sekunder? Itu nggak Ya valid. terserah lu. Duh, kok terserah Gimana sih saya kok dibangun dari sumber gimana? sekunder? Wong yang saya Sumber primer tanya dong. tunggu ya, tunggu. Kenapa? Gini. Nanti Biar kami ambil juga diselesaikan dari dulu. Quran dan hadis. Sebi diem ya, Sebi saya nggak Karena debat yang sama Sebi. Sebi diem. berkata kepadamu itu Oke, Allah. Sebi diem ya. Itu Tuhan. Sebi diem ya. Kepada Sebi nabi-nabinya. diem ya. Dan itu di Oke, sumber Sebi primer, diem bukan ya. sumber sekunder. Saya diskusinya Gimana sama sih? Demian. Sebi diem ya. Oke, Loh, ini Sebi masih diem. waktu saya gimana Sekarang sih? masih waktu Demian. Open Ya. cam datanya tunjukkan ke kita. Nanti akan saya open cam juga datanya. Ayo lanjut. Iya, sabar ya. Saya mulai dari Alkitab dulu. Santai aja, bro. Ini kan masih waktu kami. Tunggu ya. Nanti sampai habis juga nggak akan ngasih data Jadi loh. bukan Alasan masalah aja kok, transmisi. Dek. Kitab dongeng Nggak pun apa-apa, kan bisa nggak ditransmisi. Emangnya kitab dongeng nggak bisa ditransmisikan gitu? Lucu sekali Aha, kamu. Oke, lanjut. Nah, ini Iya. kan enak. Nah, oke, Segala lanjut. segala tulisan itu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi tulisan yang yang Itu ditulis ayat oleh berapa para itu? rasul, Ayat berapa? Coba saya buka di sini. Ayat berapa? 2 Korintus. Korintus berapa? Ah, kan ini kan sudah dilayarkan. Kamu diam dulu. Diam dulu Sebi. Sebi kalau nggak bisa turun aja, lu nggak guna di sini, sampah tau nggak? Nggak tertib. Lu yang sampah. Lu nggak bisa tertib lu. Udah diam. 2 Motong-motong aja lu Korintus dari berapa? tadi. Udah diam. 2 Korintus.
Wah, kebiasaan banget nih orang. Ya, Diam. ini masih 2 waktu Korintus kami, berapa? sabar dulu bro. 2 Sabar Korintus dulu, berapa? saya selesaikan dulu. 2 Pasal Korintus. 3 ayat 16. Nah, gitu dong. Lanjut, silakan. Iya, santai aja, sabar, saya lihat benar nggak ini pasalnya ini, sabar. Iya, betul. Iya, jadi bukan masalah transmisi. Dongeng pun bisa ditransmisi oleh ini, oleh itu, bukan masalah itu. Nah, tadi kan pembahasan kita mengenai kitab suci. Kitab suci adalah wahyu yang diilhamkan kepada misalkan para nabi atau para rasul. Nah, di dalam 2 Korintus 3 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa semua tulisan itu atas ilham daripada Tuhan. Jadi sudah pasti Bible itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan menurut Mazmur 147 ayat 16 sampai 20 dikatakan bahwasanya firman Tuhan itu hanya diturunkan kepada bangsa Israel. Otomatis kalau ada firman dari bangsa lain itu adalah dongeng, itu adalah palsu. Nah, pembahasan kita kan tentang Bible dan juga Al-Quran. Nah, di mana di Al-Quran itu mengakui bahwasanya Taurat, Injil, dan Zabur kan firman Tuhan. Jangan Tapi tanya Al-Quran dulu, ini masih waktumu, belum waktunya tanya. Aduh, nggak paham diskusi nih orang. Loh, kamu kan pas baru pertama, saya tadi belum tanya. Kau udah tanya, gimana ini orang? Loh, saya belum Kau bertanya, narasikan kawan. dulu kitabmu itu kitab Saya suci. belum Setelah bertanya. selesai, lo nanti giliran. Aduh, Loh, saya belum bertanya. Gimana sih? iya makanya nggak usah bertanya dulu. Loh, siapa yang bertanya? Emang tadi saya Lo bertanya. gimana sih? Lah di mana itu apa Ditunggu kalimat aja, Diansyah. di mana itu Ditunggu kalimat aja. apa coba? Sampai selesai waktunya. Di mana itu kalimat apa kalau bukan pertanyaan? Sebi, Saya Sebi nggak kau nanya. paham nggak? Tadi si Demian tuh bertanya, Sebi. Duh, kamu- kalimat kamu di gitu? mana kalau bukan Itu masih pertanyaan? narasi. Itu Saya masih bernarasi, narasi. bukan bertanya. Belum pertanyaan itu. Iya. Itu masih narasi. Itu masih abstraksi Udah, dari apa yang Sebi, dia diem baca. aja. Lu diam Host, aja, dia selalu dari tadi Sebi ini ngomong ganti mulu. yang lain bisa nggak host? Ini Jangan dong. Ikut Masa saya aja. pesen sendiri. Itu nih gue lihat nih. Biarin aja. enggak dong. yang lain aja, yang nggak Kalau cewek Sebi- gitu loh. Karena cewek kan Sebi turun, kayak gini Sebi turun, emang. saya juga turun. Ganti yang lain. Oh, no. Loh, Jangan nggak Sebi. apa-apa. Kalau Di sini Sebi aja. turun, Damian turun. Kenapa? Iya takut emang. Jadi Loh, Demian bukan. ini Lu kan sudah diwakilin sama Saya akademik. sama Berarti yang lainnya Udah, diturunin diem. ganti. Demian Udah berlindung lanjut. di belakang Kurang berapa katanya detik Sebi. Bang Billy waktunya? Iya, kalian mereka ngomong kami nggak potong, kami ngomong mereka potong gitu. Masalahnya kau nggak ada data dari tadi. Dari tadi Iya, saya kasih data. banyak lambat 2 diberikannya. Korintus tadi itu. Ya udah lanjut. Udah, habisin waktumu. Sekarang habis itu saya lanjut. 19 menit. Waktunya lagi berapa? Bill, 19 19 detik. menit. Detik. berapa menit? 19 19 detik. detik. Waduh, oke ya udahlah. Saya sumbangkan aja buat si Ardian saya ini. Oke, gitu dong. Ya, oke. Pintar gitu. Itu namanya ya. Udah selesai. Oke. Nggak ngomong pasti udah habis tuh. Iya, udah gedein saya host. Mohon izin host. Nah, gini loh, buka itu gini ya. Diskusi itu gini. Takianya. Nah, udah diam. Ini saya nggak diskusi sama Anda, Sebi. Ya, diam dulu ya. Oke, kita cek sekarang teman-teman. Ya, katanya Demian, transmisi itu nggak penting. Loh, kalau transmisi nggak penting, pertanyaan saya, dari mana kodeks Sinaiticus ini tercipta kalau bukan dari transmisi perorangan? Transmisi itu apa sih? Jangan-jangan Demian nggak ngerti. Ini aku bukain ya. Transmisi itu ya. Oke, kita buka dulu transmisi di sini. Oke, transmisi. Apakah Bible nggak pakai transmisi? Tiba-tiba datang dari langit gitu. Transmisi adalah penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Harus ada gitu loh. Kalau nggak ada, gimana caranya coba bisa dibilang itu kitab suci? Wong nggak ada penerusan pesannya dari siapa? Ini pertanyaan saya sekarang ya. Dengerin. Siapakah yang mentransmisikan mulai dari Yesus sampai dengan kodeks Sinaiticus? Sebutkan namanya, sebutkan tahun meninggalnya, dan bagaimana orang tersebut sifatnya, maksudnya bisa dipercaya atau tidak. Nah ini penting, jangan sampai yang mentransmisikan ini orangnya jangan-jangan nggak bisa dipercaya, pembohong, pendusta. Jadinya apa? Ayatnya juga dusta, ayatnya juga bohong. Masuk akal? Iya. Akademis? Pasti. Gitu. Oke. Sekarang saya akan ke sini.
Sekarang saya akan ke sejarah Alkitab Indonesia. Di sini sejarah.sabda.org. Ini adalah milik Yayasan YLSA, adalah yayasan yang sama dengan Alkitab Sabda, ya. Yayasan yang sama dengan Alkitab Sabda. Kita cek di sini. Di sini ada YLSA. Teman-teman kelihatan di bawah? YLSA, Lembaga Yayasan Sabda. Ini adalah yayasan yang sama dengan yang saya buka, Sejarah Alkitab Sabda. Sejarah Alkitab Indonesia. Kita cek di sini. Ya, kalau memang ini adalah kitab suci, kenapa Ibrani ini penulisnya tidak disebutkan? Siapa ini? Jangan-jangan ini penulisnya siapa namanya? Mr. X atau si Kadrun? Jangan-jangan penulisnya ini. Coba. Atau si Tompel penulisnya ini. Ini kitab suci. Ini. Coba. Dan juga saya akan, itu pertanyaan saya yang satu tadi, jangan lupa ya. Ini pertanyaan saya satu ya. Saya butuh transmisinya. Kayak saya nunjukin tadi, ini saya ada transmisinya. Ya, penerusan pesan dari seorang kepada orang yang lain. Pesannya diteruskan dari Rasulullah. Al-Quran sudah ditulis dan dihafal oleh siapa? Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Abu Zaid, dan juga Zaid bin Sabit. Diteruskan pesannya oleh Anas radhiyallahu an, dituliskan oleh Qatadah, diteruskan dan lain sebagainya. Saya akan menunjukkan siapakah Anas radhiyallahu an ini. Anas radhiyallahu an ini meninggal pada tahun 91 Hijriah. Dia adalah sahabat Rasul. Tuh. Kemudian ditransmisikan lagi ke Qatadah tahun 117 Hijriah. Nah, ini masuk akal gitu loh. Nah, sekarang saya akan jawab ini, tapi nanti saya akan bertanya ini, tolong sebutkan siapakah yang mentransmisikan mulai dari Yesus sampai dengan Kodeks Sinaiticus tahun 360 Masehi. Siapa? Saya butuh orangnya, ya. Siapa orangnya? Sebutkan namanya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu data buat sendiri ya, bukan data dari yang resmi ya. Data buat sendiri itu kayaknya. Yang mana yang enggak, yang buat sendiri? Yang mana? Bagan itu? Oh, bagan ini. Ini bagan ini. Yang tadi. Yang ini. Nah, Yang ini. Dengan begitu, Loh, saya kamu tadi kan bisa udah buka mencari di sendiri, sini. Sebi. 3526 Sahih Bukhari kan udah saya buka. Wah, Iya, jadi kayaknya kamu bisa mencari sendiri, Sebi. penangka ini loh. Ini saya sudah buka dari tadi, dari pertama saya ngomong udah saya buka. Iya, Penangkapannya itu kurang gitu loh. Oke. Iya. Silakan dijawab. Ya. Ini sama Demian apa sama si Sebi? Sebi. Iya, saya diem aja ya, nggak usah ikut-ikutan. Lanjut. Kau deh Sebi, Iya, saya- kalau kau bukan narasumbernya kau diam aja. Ya, kalau kau narasumber suruh si Demian yang diam, kau saja yang diskusi. Kami dari pihak muslim diam aja dari tadi. Lu nyerocos. Udah lanjut Demian, besarkan apa Bang Billy? Ya, tolong besarkan layar saya. Jadi saya kutip salah satunya saja ya, karena ada banyak. Daftar kitab suci yang disusun oleh Polikarpus, daftar kitab suci yang disusun oleh muridnya yaitu Irenaeus, kemudian ada daftar kitab suci yang disusun oleh Hippolytus, murid daripada Irenaeus. Saya butuh sumbernya itu, dari mana sumbernya? Coba www. Ya. apa itu? Ya, saya buka di sini soalnya. Saya harus buka data Anda. Boleh saya selesaikan dulu nggak? Enggak, saya soalnya tadi nunjukkan sumbernya. Sebentar. Gini. Sumbernya Jangan dari dipotong, mana Mas. itu? Anda tadi ngomong saya nggak potong loh. Semua data Anda cek aja daftar kitab suci yang disusun oleh Irenaeus. Semua data baik data dari Kristen maupun Wikipedia manapun pasti ada. Kemudian daftar kitab suci yang diakui oleh Polikarpus dan Hippolytus, semuanya ada. Saya Yang ambil salah satunya, disusun jangan dipotong dong. daftar kitab suci yang disusun oleh Irenaeus. Irenaeus. Iya. Oke. Jangan dipotong dulu ya, sebentar ya. Oke. Belum selesai. Jadi ini dari ada 27 kitab yang akui oleh Irenaeus, termasuk 4 Injil kanonik. Saya nggak bisa baca sampai selesai, nanti waktunya habis. Nah, jadi siapa Irenaeus? Irenaeus itu adalah murid dari Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah murid daripada Rasul Yohanes. Jadi jelas ya tentang transmisi daripada Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan dongeng yang ditransmisi, yang nggak bisa dibuktikan gitu loh. Diulangi. Kalau dongeng kan, Saya catat. dongeng Saya kan catat. bisa ditransmisi. Ya, saya catat. Tolong diulangi murid dari Iya. tadi. Coba diulangi, Bang. Iya. Polikarpus adalah murid dari Yohanes. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Kemudian Irenaeus mempunyai murid namanya Hippolytus. Dicatat dulu, dicatat.
Irenaeus murid Irenaeus murid siapa? Murid dari Polikarpus. Irenaeus murid Polikarpus. Oke, terus Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Polikarpus murid Yohanes, terus ya enggak yang tadi setelahnya. Hippolytus murid dari Irenaeus. Jadi dia generasi keempat. Hippolytus murid Irenaeus ya. Iya. Oke, Jangan dipotong lanjut dulu dulu, dong, saya belum lanjut. Iya, jadi gini ya, saya patahkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, dipatahkan dengan Al-Quran sendiri. Al-Haqqo 40, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya iya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Jadi Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri mengatakan, Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Bisa dilihat kata-perkataannya. Jadi perkataan situ loh. Nggak ada perkataan loh situ. Sesungguhnya iya, innahu itu artinya sesungguhnya iya, laqaulu benar-benar perkataan Rasul Karim yang mulia. Jadi nggak ada wahyu di situ. Nggak ada wahyu yang diturunkan, itu nggak ada, itu tambahan daripada Kemenak. Makanya dalam kurung itu ditaruh dalam kurung yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah itu tambahan tuh. Jadi Al-Quran itu banyak tambahannya. Saya nggak tahu ya kenapa ya, kok banyak tambahannya gitu loh. Nggak ada di bahasa Arabnya, kemudian ditambah-tambahi. Jadi kalau kawan-kawan Muslim ini dari tadi membela-bela Al-Quran, ini nih para ulama kami mentransmisi wahyu Allah, nggak ada itu mentransmisi wahyu Muhammad gitu loh. Izin bentar Bang Billy, izin bentar. Demian transmisikan dari Yesus ke sampai ke Yesus demian. Nggak pertamanya. Nggak sampai ke Yesus. Nggak sampai di Yesus. Polikarpus gurunya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid dari Tuhan Yesus. Kok ngawur? Aduh. Jadi jelas ya teman ya, si Ardiansyah ini dia nggak bisa berbelit-belit lagi sesuai dengan data yang ada di dalam kitabnya sendiri. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan kitab kami, bahwasannya firman Tuhan itu hanya diturunkan kepada bangsa Israel. Bahkan Yesus ngomong di Yohanes 4 ayat 24. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Jadi nggak ada wahyu yang turun daripada bangsa lain. Kalau ada itu perkataan manusia. Dan terbukti sendiri di dalam Al-Quran. Habis. Oke, habis. Host, tolong gedein saya, host. Nggak apa-apa. Oke ya. Oh, jadi ada yang menarik yang saya dapat info ini, bahwa sebenarnya menurut bahasa Arabiknya tidak ada kata yang diturunkan kepada. Nah, ini kita buktikan apakah benar gramatikalnya atau Ya, betul. Saya akan buktikan di sini ya. Oke. Oke, sudah. Oke, saya akan jawab dulu ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Kadang-kadang saya tuh heran ya. Orang Kristen tuh nggak paham gramatikal bahasa Arab, nggak paham gitu loh. Tiba-tiba menyimpulkan ya kan. Sebetulnya saya bisa aja membedah ini ya kan. Kalau saya tanya domirnya ini mengarah kemana domirnya, dia kan nggak akan paham juga kok, gitu loh. Iya. Jadi sama sesungguhnya mereka memahami bahasa Ibrani juga begitu. Mereka nggak paham. Jadi lucu ya Bang ya. Iya. Dan Lucu ya, gini. ketika mereka menafsirkan Dan kalau saya akan menuruti kata-kata dia, andai pun saya turuti, oke, ini kalau ini memang perkataan Nabi Muhammad, kalau ini memang perkataan Nabi Muhammad dan kita turuti dia, pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad tahu ada api di dalam lautan? Dari mana Nabi Muhammad tahu ada mutiara di dalam lautan, ada marjan di dalam lautan? Dari mana Nabi Muhammad tahu ada laut yang terbelah menjadi dua? Dari mana Nabi Muhammad tahu? Coba. Kalau itu perkataan Nabi Muhammad, saya bantah ya dengan surat. Ya namanya ayat itu ditafsir dengan ayat. Ada yang gitu. Baca ini. Surat mana Al-Kahfi ayat 27. Diingat-ingat ya. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, Dor. Iya. Yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Sudah terjawab, tafsir ayat by ayat. Kalau ditafsir cuman begini toh, ini namanya kesesatan yang hakiki. Makanya kenapa kau akan tersesat gitu loh. Udah nggak paham gramatikal bahasa,
kau nggak mentafsirkan ayat by ayat, itu susah gitu loh. Oke, stop. Mohon izin host, di stop dulu waktunya. Saya sudah jawab ya. Oke. Kemudian saya akan tampilkan datanya dia. Polikarpus murid Yohanes, Irenaeus murid Polikarpus, Hippolytus murid Irenaeus. Ternyata yang dibuka datanya dari Wikipedia. Wikipedia, kampret. Aduh, ini Wikipedia. Wikipedia ini resum yang saya minta itu data primer. Ini resum, ini kuceluk. Wikipedia. Ini Irenaeus tuh Wikipedia. Tuh, ini kan yang ditampilkan dia tadi kan. Makanya ketika saya tanya tadi di mana gitu. Tuh, ini kan yang ditampilkan. Aduh, saya ini menampilkan. Tunggu ya, mana data saya tadi. Tuh, sejarah Alkitab Indonesia. Di sini sudah jelas sejarah.sabda.org. Ini bukan artikel sembarang artikel. Ini punyanya YLSA yang dibawahi naungannya oleh LAI, Lembaga Alkitab Sabda Indonesia. Kalau ini dianggap palsu, maka konsekuensinya ini juga palsu. Nah, ini palsu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu palsu semuanya. Woi. Palsu semuanya kalau ini dianggap palsu. Ayo. Kak malah dibantah datanya pakai Wikipedia. Saya banting habis saya nanti. Saya banting habis saya. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya silakan dijawab ya. Siapakah yang mentransmisikan mulai dari Yesus sampai dengan Kodeks Sinaiticus? Saya tambahi pertanyaan saya. Di sini kan hanya Kodeks Sinaiticus. Pertanyaan kedua, siapakah yang mentransmisikan mulai dari Yesus sampai dengan Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, Kodeks Efraim, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Bobiensis, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Washingtonianus? Ada 7 pertanyaan saya. Jawab semuanya. Jawab semuanya, ada 7 pertanyaan saya ya. Ini ya, saya tampilkan datanya, saya sudah catat di sini. Ini Bible Christian Codex. Siapakah yang mentransmisikan kepada Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, Kodeks Bezae, Kodeks Efraim, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Washingtonianus? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kodeks Aleppo 7, Kodeks MT Sinai 8. 8 pertanyaan saya. Jawab transmisinya. Saya butuh transmisi, adalah orang perorangan. Ya, ini pertanyaan saya dijawab ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kodeks Aleppo, 8 Kodeks Mount Sinai Arabik 151. Siapa yang mentransmisikan ini semuanya? Jawab. Mampus. Acang virus. Ayo. Nggak apa-apa. Wikipedia. Wikipedia. Selamat siang, Bang Billy. Selamat siang. Wikipedia kampret. Jangan ketawa kayak Jangan gitu. malu-maluin. Kalau Wikipedia Nggak mau ya jangan membicarakan transmisi seperti dipakai. Quran, karena Quran kan nggak bisa dipercaya. Oh, Sebi jawab Kalau aja Alkitab udah. itu Udahlah Sebi jawab aja. menuliskan transmisi di dalam sumber primer. Jawab Itu di sumber pertanyaan saya. sekunder. Jangan Ada- kemana-mana, jawab pertanyaan Ya, saya. mute. Saya Karena butuh kitab itu sumber sudah ada primer. duluan, baru Saya kita butuh tuliskan sumber gitu primer. loh. Siapa Karena yang kitab itu sudah mentransmisikan? dituliskan dulu. Dengerin ya. Itu nggak ada Saya penulisan butuh dari sumber orang-orang primer. di dalam Quran. Ini kenapa Aduh. Sebi ini kok kejang-kejang ini? Ya, jadi yang kejam. biasa jangan disamain. Kenapa? Jangan si Sebi ini host. Demian candi. Si Memang Sebi penulisannya turunin di aja lah host. situ. Bikin gaduh si Sebi ini host. Wikipedia Turunin aja lah host. Bikin gaduh ini host. Tapi kalau di Alkitab tuh sumber keturunan tuh jelas, silsilah itu jelas. Itu yang di Ardiansyah nggak punya. Karena sumber Muhammad Sebi, itu dari lu mana calonnya silsilahnya? Demian. Lu yang kepanasan Sebi. Itu dijawab dulu. Lu calonnya Silsilahnya itu Demian. ada di dalam Quran. Lu calonnya Itu Demian. bisa nggak Sebi. dijelaskan Oh, itu gitu. kevalitan Oh, dari sumber kejang-kejang. dari Ibrahim atau Aduh, dari kejang-kejang Sebi. Sebi, Kalau kamu penulisan transmisi Sebi itu ini nggak host. bakalan kamu temukan di sumber primer, itu sumber sekunder. Turunin aja Turunin host. aja, host. Si Turunin Sebi aja, ini host. host. Bikin gaduh si Sebi ini host. Biar kondusif. Virus. Gak ada Gimana ini? sumbangsinya di debat
Si Sebi ini turunin Jawab aja, Hos. pertanyaan saya, Demian. Muslim kan nggak ngerti. Demian Nggak jawab ngerti. pokoknya pertanyaan Masa saya. maksain harus ditulis di Alkitab? Kan Oke, itu bukan ini ya. tertulis sanad-sanad di dalam Nih. Alkitab. Lihat, ini transmisi rantai Torah. Ini ada rantainya Cocok. sampai dengan zaman sekarang. Cocok. Ya. Moshe Itu Wikipedia bukan? Yehoshua, ya. Itu Jadi, Wikipedia bukan, Musa- Bang Billy? Bukan. Ini Misna. Jadi dari Musa turun ke Yehoshua, Yehoshua ke Zekenim atau tua-tua. Siapakah tua-tua itu? Ada Eldad, Medad, dan yang lainnya. Baru nanti ada Nefiim, para nabi. Nabi yang pertama setelah Musa adalah Samuel. Baru habis Nefiim bukan Mesarua Ansel Nasesagedol atau Sanhedrin. Baru habis Sanhedrin ada Zugot. Ada Zugot ada sampai ke era Rebe yang sekarang ya. Rebe Snirsen itu yang kemarin yang baru abad ini meninggal. Itu rantai Torah sampai ke Tanaim. Nih ada Tanaim. Nah, ini Tanaim. Jadi ada era-eranya dan era-era ini kayak ini kan. Rabbi Simon menerima apa? Menerima Torah dari siapa? Dari Hillel dan Syamai. Jadi semuanya itu ada sanadnya, rentetan atau rantai Torah itu tidak terputus sampai sekarang gitu. Ya. Jadi gitu Lanjut. ya. Udah, Damian. Gantian sekarang giliran kami ya. Iya, giliran. Penjelasannya Silakan, Demian. Al-Quran ada. Sekarang tunjukkan kitab kalian. Ayo Bible. Bisa Bible. Bisa Ayo ya. Bible. Ya, jawab ya. Jangan Wikipedia lagi ya. Jangan Wikipedia lagi ya. Iya, jangan Diansyah itu baca bibliografinya di bawah. Itu kan dikutip dari bibliografinya, bukunya apa? Sabi. Udah lu diam turunin aja. Dia si nggak percaya Sebi di nih, Hos. Wikipedia, tapi Wikipedia Turunin dilihat aja dulu Hos. sama dia. di Sebi nih, Hos. Udah diam lu Turunin Sebi. aja Sebi nih. Sebi ilmu juga aku lu nggak jangan ada, diturunin banyak kali dong. baca. Wikipedia itu pakai bibliografi lo, kalian nggak tahu ya? Itu ada bukunya di bawah, Lu diam, dicantumkan nama itu. lu diam, lu bela pula si Demian udah jelas salah, Udah, gabruk. Nora, Lu diam, kalau nggak tahu. Ya saya butuh data Sebi. primernya, Sebi. Saya Nggak butuh bisa. data Itu primernya. bukan di Kalau data Wikipedia primer. ini data Itu bukan sekunder. di data Kalau data primer. sekundernya, Jangan dengerin ya, memaksakan. dengerin Sebi. Alkitab nggak Kalau Wikipedia mencantumkan data sanad di data sekunder, primer. kemudian dilengkapi dengan data primer, saya Alkitab masih nggak bisa nerima mencantumkan data sanad di primernya data ya. primer, Ardiansyah. Ya mana data primernya? Mana? Alkitab nggak menuliskan sanad di data primer, Saya nggak Ardiansyah. tanya Alkitab, saya tanya tulisan Irenaeus, saya tanya tulisan ini itu bukan loh di yang saya data butuhkan primernya. Itu bukan di data primer. Irenaeus tidak ada di dalam Alkitab, dia belum lahir. Loh tulisannya mana? Logis Tulisannya, dong. tulisan Irenaeus mana? Mana tulisan Irenaeus? Ini loh, Dek. Udah, Mana itu tulisan aja, Polikarpus? Kamu mengharapkan Sama Irenaeus Demian. tertulis di data primer Alkitab Loh yang enggak, artinya saya belum tanya ada. tulisannya Oh, enggak, saya enggak iya. tanya itu. Saya tanya, dengerin ya, pertanyaan saya adalah dengerin. Siapakah transmisi Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Bezae, Codex Ephraim, Codex Alexandrianus, Codex Washingtonianus, Codex Aleppo dan Codex Mount Sinai? Itu Kalau gue sih pertanyaan nggak saya. mau jawab yang kayak gitu. Lu nggak mau jawab? Nggak mau jawab gue bukan ranah gue. Jawab kayak gitu ya sama itu. Bukan ranah gue kayak gitu. Dia nggak mau jawab. Ya kan itu kita terima kasih. kita jawab. Cuma bersih, giginya Ada bersih. bukunya. Kalau mau tahu ada bukunya. Coba kita Nggak ada isinya. Sampai sedetail itu lu bakalan nggak cukup waktunya di sini. Bang Billy silakan Bang Billy. Bang Billy ngomong ya. Diam teman-teman ya. Bang Billy biar ngomong dulu Bang Billy. Silakan Bang Billy. Diam dulu, ini roomnya Kristen itu sudah dibangun 2 milenia itu udah diteliti. Diam dulu, diam. Jadi kita ingin Gila lu mau edukasi di nampilin sini. data sebanyak itu. Edukasi saya karena teman saya ini akademik kristologi ini banyak ilmunya, jadi mari kita dengar sedikit daripada Mas, mau yang kemana? ilmunya dia. Ini ya, Dek. Maksud saya itu gini, Dek. Belum ntar habis ini lagi ngomong. Ini kebijakan gua sebagai host, gua kepingin ada edukasi gitu. Nanti baru Mantap. balik ke lu. Lanjut. Akademik gimana? Tolong diberikan pencerahan soal bukti-bukti dari bukti-bukti yang sekunder dan yang lainnya. Silakan. Ini jadi mengenang masa lalu. Ini loh, Dek.
terkait dari Banyak adanya data contoh. Kristen lo. Kalau mau ditampilin diam dulu, semua ya. diam dulu. Asal usulnya, mencret lo. Tampilin. Kita semua punya itu. Tampilin. Turunin aja, Tampilin. host. Turunin aja Sepi bikin gaduh ini host. Turunin aja host. Sabar, Ya, Dek. lanjut Bang akademik. Oke. Nah, ketika merujuk ke permasalahan PB, seharusnya Anda itu semua tidak menggunakan Babel Talk. Itu yang diinginkan oleh Bang Ardiansyah. Tetapi ada data-data lain yang bisa memberikan petunjuk yang membenarkan bahwa Babel Anda itu benar di luar Bible. Isinya itu tentang kesejarahan, tentang penulisannya, itu maksudnya. Kok nggak nyangkut-nyangkut? Padahal udah saya kasih contoh. Nih contohnya ya. Bentar deh. Tuh, saya dengan bocil ini ya. Nih, saya kasih contoh ini aja lah, yang gampang lah. Nih, adik-adik punya ini nggak? Dek Sebi, Dek Demian, punya ini nggak? Nggak punya ya? Kalau punya saya bimbing halaman berapa? Mau yang kiri, mau yang kanan? Ini tafsir. Nah, ini dari intelektual mereka. Nih, bukan cuma tepuk-tepuk tangan di gereja, enggak. Nih, seorang doktor teologi di mana tahun 92 di Jakarta nih ya. Oke, yuk kita lihat. Oke. Nih, jadi gini maksudnya yang diinginkan oleh pihak muslim, Dek. Oke, 269. Contoh. 269. Apakah benar ini penulisnya muridnya Yesus? Penulis, tempat, dan waktu. Kita fokus ke penulis aja. Penulis Injil ini tidak menyebutkan namanya secara jelas. Nama Markus yang tertera pada Injil ini dimaksudkan kemudian ke dalam dokumen ini. Nah, mulai datanya. Pada tahun 130 Masehi, Papias ini hidup dan matinya, seorang uskup dari Hierapolis di Frigia Asia Selatan, Asia Kecil, menuliskan sebuah karangan. Dari mana? Nah ini ya. Ternyata sumber utama Injil ini namanya Markus itu dari Papias. Mau tahu datanya lagi? Cari di ensiklopedia Katolik. Siapa itu Papias? Anda akan dapat fragmen Papias. Jadi antara Yesus dengan Papias ini jaraknya berapa puluh tahun? Pertanyaannya, siapa yang menginformasikan ke Papias bahwa ini adalah muridnya Yesus? Itu gitu maksudnya, deh kan enak. Inilah yang disebut dengan kita itu isnad, ketersambungan informasi. Ini mah keterputusan. Putusnya itu puluhan tahun. Betul. Gubrak deh gitu. Dan pertanyaan saya tadi Bang Akademik, pertanyaan saya bukan hanya di Kodeks Sinaiticus ya. Pertanyaan saya, siapa yang mentransmisikan sampai dengan Kodeks Sinaiticus 1, 2 Kodeks Vatikanus, 3 Kodeks Efraim, 4 Kodeks Bezai, 5 Kodeks Alexandrianus, 6 Kodeks Washingtonianus, 7 Kodeks Aleppo, 8 Kodeks Mount Sinai Arabic 151. Jawab. Nah, pertanyaan itu sampai besok hari kiamat nggak akan bisa didapat. Sampai besok hari kiamat nggak akan didapat. Kita kasih yang real aja, yang mendukung Trinitas. Kapan kita ngomongnya, Billy? Kamu sebagai host. Sebentar, kita kasih pelajaran dulu. Iya. Oke, silakan Demian. Terima kasih. Silakan. Tadi udah sangat mengedukasi ya. Jadi Oke, ini ya teman-teman, beli aja, nggak nyampe 500.000 kok. Masa kita punya, kalian nggak punya ya? Ini volume 3, volume 1 itu PL, dan 2 itu. Nah, halaman berapa? Dek Demian punya nggak sama Dek Cebi? Nah, 1376 halamannya. Apa ini? Nah, di ayat ke-7 itu, naskah ayat ini seharusnya dibaca. Jadi, nomor 7 itu, ayatnya, kalimatnya cuma sampai gini. Sebab ada 3 yang bersaksi. Udah, nomor 7 cuma sampai segini doang. Johanen koma. Pendek. Johanen koma itu. Betul. Saya punya datanya itu. Kok nanti Buat kok jadi host, buat melebar saya. gitu loh. Ya nanti aja. Santai. Oke. Baru Ini contoh, gimana? contoh, Saya tanya ya. dulu, Bang Billy, ini masih ngatasi nggak ini musuhnya? Kalau nggak ngatasi, saya mau beli sebelah ini. Enggak, dari tadi Jauh dari lah. tadi saya Lanjutkan, lihat kita Demian tidak lanjutkan ya, memberikan kita lanjutkan. Sisa Atau dari Demian ayat ini ingin data yang maksudnya ayat struktur tambahan gitu. A, B, C, Iya, bersifat betul. berlebihan. Betul. Jadi kalimat Atau ini, gini, kalimat tambahan itu Tunggu Bang Akademik sebentar ya. baru ada Istri di saya abad ini ke-14. Bang Nih. Akademik, tunggu. Jadi Izin ayat ya, tambahan Bang itu Akademik. baru ada
sebelum abad ke-14. Ya, tunggu. Izin teman-teman muslim. Gini ya, istri saya ini kepingin beli istri saya ini ngebet beli seblak karena beliau hamil ya kan. Nah, pertanyaan saya, ini Demian nyerah atau enggak ini? Aduh, ini kan waktu kamu kenapa sih, bro? Ya nyerah enggak? Kalau nyerah saya mau beli seblak ini. Loh, nyerah apaan? Oh, belum nyerah. Ya udah lanjut. Silakan. Jawab ya. Jawab. lanjut. Sekarang Demian kita dengar. Host, mohon izin bentar, host. Ini kalau si Demian tidak bisa menampilkan Kalau misalkan masih data, ada yang masih ya mau lebih ngomong baik lagi, di stop saya aja, host, kapan gitu, gitu, host. Daripada Kapan cuma saya ngomongnya berputar-putar, kalau gitu? host. Buang-buang waktu, host. Dari tadi kan kita belum dikasih waktu. Beneran Dari tadi bodoh. Islam aja. Dibodoh-bodohin dia terus. Ya, lanjut Demian. Iya, gantian ya. Jadi gini, mungkin saja kalau Al-Quran itu ditulis di Wikipedia, Al-Qurannya jadi palsu. Mau datanya itu dari Wikipedia, datanya dari Facebook atau Instagram, Telegram. Jika datanya itu bisa diverifikasi, maka itu bukan palsu. Misalkan nih di Wikipedia nulis ayat Quran. Ya kalau Ardiansyah ya Qurannya jadi palsu gitu kan. Jadi kan jadi lucu gitu loh. Kayak mabuk gitu. Nah, kemudian yang tadi saya pertekankan itu masalah Quran yang tadi ayatnya, dia tidak menjelaskan dengan rinci sesuai dengan nahu sorofnya penjelasannya gimana. Ya kan dia cuma bilang kamu nggak ngerti bahasa Arab, coba kau jelasin dong gitu loh. Jangan kau berasumsi. Di mana kalimat diturunkan di sini, penjelasannya gimana? Bahkan di terjemahan Indonesia pun itu ditaruh dalam kurung. Artinya kalau kenapa ditaruh dalam kurung itu mengikuti tafsir. Jadi bukan ayatnya ada. Kayak contohnya misalkan nih, Quran menyebut bahwasanya ada anak Ibrahim yang dikorbankan. Itu nggak ada di dalam bahasa Arabnya, itu Ismail. Tapi kenapa ada dalam kurung Ismail di situ? Nah itu karena tafsir, ikuti tafsir, bukan ikuti nausorof dan sebagainya. Nah begitupun dengan ayat ini nih. Yang saya jawab ya, jangan lupa. Sebentar, nah dipotong lagi. Iya dijawab Dipotong. ya. Sabar dulu dong, nggak usah. Oke, sabar. Oke, lanjut. Di ayat ini pun tidak ada kalimat wahyu diturunkan. Jadi wahyu diturunkan ini tafsir, bukan penjelasannya sesuai dengan penjelasan tata bahasa Arab yaitu nausur, nggak ada. Lu nggak usah nipu-nipu di sini. Innahu sesungguhnya iya dalam kurung Al-Quran di sini pun ini dalam kurung gitu loh. Laqaulu benar-benar perkataan Rasulin Karim, Rasul yang mulia. Nah pembahasan kita dari tadi kan apakah Bible itu kitab suci, apakah Al-Quran itu kitab suci, ya kan? Dan saya sudah tunjukin dalam 2 Korintus tadi bahwasanya semua kitab yang kami pegang itu tulis oleh atas ilham daripada Roh Kudus. Nah sedangkan Al-Quran dalam surah Al-Haqqah ayat 40 dia host. Al-Quran. Sebentar dong. Enggak dijawab. Habis ini waktunya. Loh, jangan dipotong dong. Al-Haqqah 40 Al-Quran dikatakan sebagai perkataan Muhammad. Yang namanya wahyu itu bukan perkataan manusia. Wong Al-Quran itu perkataan manusia, perkataan Muhammad. Muhammad ngaku sendiri dalam kitabnya. Gimana sih kau ini? Jadi bukan masalah transmisi, kita nggak bahas masalah transmisi. Cuman kan kau mau melebar ke situ, bahkan kau jelasin transmisi Quran pun, kau menyebut para ulama itu, kau nggak kasih datanya dari kitab apa gitu loh. Itu kan cuma penjelasan, seperti penjelasan saya tadi, Polikarpus, Irenaeus dan sebagainya. Nah, sama kayak kamu. Tapi kamu suruh saya bukakan dari buku Irenaeus. Bukan kamu tadi menyebut para ulama yang menerima dari ini, nggak ada dalam bukunya. Kan standar ganda kau ini. Kalau saya mau cari datanya nanti kan lama gitu loh. Buka Google aja tuh. Tulis yang disusun oleh sabar dong, jangan dipotong dong. Daftar kitab suci yang diakui oleh Polikarpus, Irenaeus dan sebagainya, semuanya itu ada. Tapi nggak mungkin saya bisa tunjukin semuanya di sini. Kan nggak mungkin saya buka satu-satu. Ini Billy ini. Tadi sudah saya jawab Quran. Loh, masalahnya dia nggak jawab pertanyaan saya. Loh, kamu tadi nggak jawab pertanyaan saya juga. Loh, sudah saya jawab gitu loh. Mana ada kau cuma bilang kau nggak ngerti bahasa Arab. Tadi kan udah saya jawab. Aduh, dipotong loh. Tadi dia ngomong kami nggak potong. Saya jawab tadi. Udah kan mana ada kau tadi. jawab. Loh, gimana nih orang?
Loh, tafsir ayat bayi ayat tadi tahu nggak? Kami loh. Enggak. Ini kok Tadi kan terbuka ada sekali. tadi ada ayat yang dikasih oleh Adriansa bahwa itu diwahyukan oleh Allah. Tadi ada ayatnya. Enggak, Nah. saya minta penjelasan dari sini, dari Al-Haqqi 40 karena ayatnya bertentangan. Yang satu bilang Oh, ini nggak wahyu, jawab yang ini satu bilang host. Yang pertama, oke waktu saya ya, Aduh. waktu saya udah diem. Habis. Loh, makanya jangan potong Aduh, dong. udah diem. Waktu Orang saya, ngomong tunggu. dipotong. Aduh. Jadi Aduh, gini ya, aduh. ini saya pur si dalam. Gak usah aku. Ya, saya masih di jalan karena beli sebelah, tapi nggak apa-apa ya. Tapi saya pur ini ya, si Demian ya. Jadi gini, Demian, kenapa bahwasanya bisa dikatakan benar itu ketika sesuatu kitab itu jelas gitu loh. Kalau kitabnya nggak jelas, ini ditulis siapa dan dari mana nggak jelas, tiba-tiba ada aja pokoknya ini, itu namanya imani saja gitu loh. Jangankan kitab suci ya, skripsi saja, skripsi, tesis, disertasi itu ada yang namanya daftar pustaka. Itu menunjukkan dari mana dia merujuk, paham nggak? Gitu loh. Jadi harus itu. Thank you. Dari mana dia merujuk, mengambil dari mana dia, jelas. Lah ini kitab suci, nggak tahu siapa yang nulis. Matius apa ditulis Matius, nggak jelas. Lukas apa ditulis Lukas, nggak jelas. Yohanes ditulis Yohanes, nggak jelas. Ibrani tidak dikenal, tidak diketahui penulisnya. Apa ini? Gitu loh. Jadi kalau sudah mulai masuk ayat, masalahnya yang saya permasalahkan ini Bibelmu. Kau jangan mengambil ayat dari Bibelmu karena saya nggak percaya sama Bibelmu. Buktikan gitu loh. Pertanyaan saya tolong dijawab ya. Pertanyaan saya ya. Oke. Siapa yang mentransmisikan Kodeks Sinaiticus? 1. 2. Siapa yang mentransmisikan Kodeks siapa tadi? Vatikanus. Siapa yang mentransmisikan Kodeks Alexandrianus? Siapa yang mentransmisikan Kodeks Bezae? Siapa yang mentransmisikan Kodeks Efraim? Siapa yang mentransmisikan Kodeks Washington? Siapa yang mentransmisikan Kodeks Bobiensis? Siapa yang mentransmisikan Kodeks Mount Sinai 151 Arabik? Siapa? Itu pertanyaan saya butuh jawaban. Masya Allah, barakallah. Saya butuh jawaban yang jelas. Siapa? Oh ini namanya. Tunjukkan data primernya. Kalaupun kau memakai data sekunder silahkan, tetapi data sekunder tersebut lengkapi dengan data primernya. Dari hadis tempat Bang Billy juga ada tadi, itu data primer, clear. Kalau kata pendeta siapa HTD, very clear ya, very clear. Ya, itu. Jadi itu ya. Jadi tolong tunjukkan siapa yang mentransmisikan sehingga kitab itu jelas adanya, bukan ditulis oleh Mr. X. Yang penting imani aja, udah. Yang penting isinya gini, imani aja, gitu. Meskipun yang nulis gak jelas, imani saja, begitu kah? Itukah Bible? Jadi gitu ya. Jadi saya tolong dijawab pertanyaan saya. Saya sama sekali tidak masuk ke ayat Bibelmu. Kenapa? Karena yang saya polemikkan adalah Bibelmu itu. Gitu loh. Logis gak? Logis, karena saya nggak percaya Bibelmu. Itu yang saya permasalahkan. Dari mana Bibelmu itu? Oi, dari mana? Kalau orang yang nulis ternyata orang di pinggir jalan, ditulis sama dia, dianggap ini firman Tuhan. Begitu, kucluk. Susah itu. Kau kalau mau bawa narasi itu bawa yang bagus. Silahkan kau bawa Wikipedia. Tapi mana data primernya? Data primernya mana? Yang menunjukkan bahwasanya Kodeks Sinaiticus ditulis oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini. Nah itu, Kodeks Vatikanus ditulis oleh ini, oleh ini, oleh ini. Kodeks Efraim ditulis oleh ini, oleh ini. Nyambung nggak sampai ke Yesus? Pertanyaan saya.
Nyambung nggak? Kalau saya sampai rumah nanti, saya akan tunjukkan penulis penulis Kodeks Vatikanus itu berbicara bahwasanya bodoh dan penipu. Tinggalkan bacaan lama dan jangan merubahnya. Amatestate kaikake saya lupa. Amatestate kaikake ton palayon metatoi kalau nggak salah. Seingat saya. Nanti saya akan buka itu. Tenang aja, saya akan buka itu. Itu penulis dari Kodeks Vatikanus. Siapa penulisnya? Orang gila kah? Atau orang nggak gila? Itu jawab pertanyaan saya. Jangan muter-muter kemana-mana. Udah ya, Jawab. 17 detik lagi. Silakan Bang Akademik kalau mau ditambahkan. Bang Akademik kalau mau ditambahkan silakan. Saya mau beli sebelah Itu dulu. memalukan sekali ya, dalam Al-Quran tidak ada nahu dan sorof. Padahal saya simpel nanti bertanya, qaulu itu dari apa kata dasarnya hingga pada akhirnya menjadi qaulu. Qala yaqulu qaulan, itu apa? Itu nahwu, ya. Posisi darinya tasrif, perubahan dari adanya kata dasar yang ada itu tasrif, Dek. Jadi jangan memframing loh. Khawatir kamu sendiri permalukan. Kamu tadi baca kan? Ya, waktunya habis. Qaulu. Waktunya Jadi habis. qaulu itu kata dasarnya apa? Qala. Ini Kenapa bisa ini menjadi nggak seimbang qaulu? ini. Saya tanya tasrifnya gimana? Demian, Iya, habis tasrifnya bro, gimana? Perubahan habis katanya waktunya. gimana? Dari qala menjadi qaulu. Ya, waktunya habis. Waktunya udah selesai. Iya, nanti kau Santai, bro, sampaikan ya. santai. Qala menjadi qaulu itu Iya, iya, tasrifnya gimana? Ini ilmu alat. Iya. Iya, Kayaknya ini kita waktu nggak kami, bro. terdekat banget kau. Ya, gini. Karena Jadi tadi ini yang kamu bilang dalam ditanya-tanya. Al-Quran itu tidak ada nahwu dan sorof. Itu sorofnya Udah gimana? habis Qala waktunya, menjadi ya. qaulu. Iya, ini waktu Gini. saya, bro. Jangan dipotong. Gini. Jadi dari tadi yang diminta oleh saudara-saudara Muslim belum terjawab secara data yang tersusun benar gitu. Jadi kamu cuman sampai dari Polikarpus udah gitu doang. Cuman 3 nama yang kamu sebut. Harusnya kan masih ada sanad atau rantai PB itu bagaimana gitu. Yang kita nggak kepaham tuh rantai perjanjian baru tuh bagaimana gitu. Sampai sekarang itu dari yang menurunkannya siapa aja gitu sampai generasi yang sekarang gitu. Itu yang belum Iya, saya juga kan diterjamah harus sama sekali. Saya butuh nyambungnya ke Yesus ya. Saya butuh nyambungnya ke Yesus. Dari Kodeks Sinaiticus nyambung ke Yesus, Kodeks Vatikanus nyambung ke Yesus, Kodeks Efraim nyambung ke Yesus, Kodeks Alexandrianus nyambung ke Yesus, Kodeks Bobiensis nyambung ke Yesus gitu. Sepertinya Jawab. tidak Iya, akan bisa kalau gitu nyambung ke kapan Yesus saya karena ngomongnya, itu tidak. Bil? Ini kan waktu kami. Sepertinya kita tidak akan bisa nyambung ke Yesus karena Yesus tidak menulis kitab. Jadi nggak akan nyambung ke Yesus. Nyambung Yesus nggak tidak akan bisa. menulis Sampai kitab. hari kiamat nggak akan bisa, Bang Bil. Hari Iya, kiamat. iya. Kenapa Iya, tadi karena saya bilang Yesus seperti tidak itu? menulis Karena nggak ada kitab. data. Sampai hari kiamat Ini nggak ada waktu data. kita. Kapan? Oke. Bil, kapan sih Demian ngomongnya? sekarang. Aduh. Iya, sekarang. Iya, jadi gini, saya klarifikasi ya. Thank you, Bukan Ibu saya. saya mengatakan Paham. bahwasanya tanda kurung itu tidak itu bukanlah penjelasan daripada tata bahasa, itu tambahan. Kayak kata Ismail kemudian dalam banyak tanda kurung di dalam Al-Qur'an. Itu bukan penjelasan itu bukan ada sangkut pautnya dengan penjelasan Nausorof. Itu tambahan, itu tafsir yang dimasukkan. Nah, yang tadi saya mintakan, coba kau tunjukin penjelasannya sesuai dengan Nausorof bahwa ada wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arabnya. Silakan dijelaskan. Dari tadi kan nggak dijelaskan, cuman bilangnya kamu nggak ngerti bahasa Arab, kamu nggak Udah, ngerti saya bahasa jawab Arab, dan dia itu. nggak jelasin. Udah saya Aduh. jawab tafsir ayat by ayat tadi. Apa coba? Lah itu kan tafsir, bukan ayatnya ngomong gitu. Iya kan dia udah ngaku sendiri. Tadi kan sudah saya bilang itu tafsir yang dimasukkan. Tapi kalau bahasa Arabnya dikatakan dalam Al-Haqqah 40, Al-Quran itu perkataan Muhammad. Kalau dibilang wahyu di situ itu tambahan dari tafsir. Nah apa loh? Jadi yang kita bahas kan kitab suci, wong Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Apalagi yang mau kita bahas? Hati-hati, Kan gitu. hati-hati Demian, hati-hati. Kamu masih bocil, udah khawatir nanti kayak si anak Batak loh. Saya sarankan Loh, ya, kok malah karena kamu ngancam? nggak tahu ilmu Emang- nahu dan sorof kayak ya. Saya gitu cuma kalau menyarankan misalkan- aja. Ini ngancam. Mau ngancam-ngancam. Ya, sebentar, Sebi. Saya Ini justru waktu- menasihati, waktu bukan saya loh, mengancam. waktu saya, jangan dipotong dulu. Karena tadi ketika Waktu saya saya menyatakan dan itu kola dan kolo itu apa, Biar aja kamu dulu, nggak nanti tahu dulu, ilmu nanti nahu dulu. sorof. Saya cuma menyarankan aja, khawatir ya, khawatir. Loh, Kamu nggak nggak nyambung tahu apa nahu hubungannya sorof, dengan tapi lakulu itu kan menyimpulkan itu soresnya kan hati-hati ya. kola. Itu dek ya, hati-hati dek. Memang gitu. Terus 2 menit 21 detik. Lanjut. Iya, gini loh.
ngomong kan kita nggak potong. Ngomong itu dipotong-potong terus kenapa ya? Iya, jadi gini ya teman-teman ya, itu ada banyak kodeks Al-Quran seperti kodeks yang ditemukan di Inggris itu nggak tahu siapa yang nulis. Mungkin Ardiansyah bisa tunjukin siapa yang nulis kodeks Al-Quran yang dari Toha sampai dari Maryam sampai Toha itu siapa yang nulis itu kodeksnya itu, yang ditemukan pada zaman Muhammad itu. Nggak ada bukti siapa yang nulis Al-Quran itu, naskahnya siapa yang nulis gitu loh. Jadi ngapain kamu nanya ke saya siapa yang nulis Kodeks Vatikanus dari mana, Leningrad dan sebagainya? Kitab kamu aja nggak jelas gitu. Jawab. Lo, dipotong lagi loh. Aduh. Enggak, pertanyaannya belum dijawab dari tadi, masalahnya itu aja. Loh, dia nggak jawab aja, saya nggak maksud. Dia kan cuma bilang kamu nggak ngerti bahasa Arab, tapi nggak dijelaskan maksudnya gimana gitu. Iya, nanti habis ini dijelasin. Lanjut, mana jawabannya? Coba kita tunggu. Ya kalau dipotong lagi saya turun aja gitu loh, karena dari tadi mereka ngomong kan saya nggak potong kan. Jangan penakut dong. Iya, jawab pertanyaan saya, jawab. Loh, tadi kamu ngomong saya nggak bilang jawab, saya nggak motong. Iya, jawab. Ya udah langsung. Iya, jadi bahkan Al-Quran sendiri itu tidak pernah mengatakan, dan bahkan Allah sendiri tidak. Kau mau jawab tidak? Kau jangan pelintir Al-Quran. Jijik kali saya dengarnya. Kau nggak paham bahasa Arab kok. Tapi kau seolah-olah kau mau mengkritik kami. Gitu loh. Jawab aja lah pertanyaan Bang Ardiansyah. Di mana tertulis? Kalau nggak ada ya udah jujur aja nggak ada, Sebi. Lucu pula kau dari tadi ke Al-Quran. Kayak paham aja kau. Kamu juga nggak paham. Kau diam aja dulu, Sebi. Kau paham Al-Quran nggak? Biar kau aja yang jawab. Ya, Bang Billy, biar aja dia yang jawab. Si Sebi yang jawab. Kau diam, kau mute. Si Sebi pandai menjawab. Dia ada banyak ilmu. Silakan kau jawab, Sebi. Soal Al-Quran tadi lebih paham kau. Supaya kalian nggak seenaknya aja. Kalian banyak mulutnya di sini. Silakan kau Banyak jawab. mulutnya Silakan kalian kau di jawab, sini. Sebi. Kau Demian kau mute. Dari tadi kau menjelaskan soal Al-Quran, mempelintir aja kau, muncung kau. Udah kau jawab aja, Sebi. Demian itu betul. Lanjut Demian, jawab Demian. Belum selesai, dipotong terus. Bukan, banyak kali kau cerita, kau jawab pertanyaan dari Bang Ardiansyah dulu, baru kau ke Al-Quran. Ini saya mute. Lanjut Demian. Iya, bahkan Quran sendiri tidak mengatakan siapa yang nulis Quran, teman-teman. Nggak ada ayatnya bahwa yang nulis Quran adalah ini. Nah, kalau misalkan Ardiansyah nyuruh saya untuk buktikan bahwa Kodeks Vatikanus ini siapa yang nulis, jujur aja saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Nah, sama, sebentar, jangan dipotong. Begitu. Dari tadi putar bolak-balik ke pasar. Nah, Ke ini Jakarta, Islam ke kejang-kejang. Malaysia, ke Papua. Ujungnya jawabannya nggak tahu, mentok. Dasar Demian itu Bisa yang kami tunjukkan. perlu. Saya bisa tunjukkan. Setelah ini saya tunjukkan ya. Ini mau sampai rumah. Baru. Aduh, Ini nggak tahu. Lucu pula. Dari tadi loh gitu loh. Sebentar. Dari tadi kan dipotong, ditambahin dong. Saya belum selesai. Bang Billy nggak apa-apa dipanjangin aja, Bang Billy. Nggak apa-apa dipanjangin. Kami Muslim itu minta kejujuran. Enggak, kan tadi udah ada pengakuan. Saya nggak tahu, ya sudah. Osep, risiko kalau di room itu ada perempuan memang rusuh. Iya, Tertibkan itu perempuan. Karena tanpa perempuan itu tidak ada keindahan. Dunia tanpa perempuan apa artinya? Oh gitu. Perempuan itu sumber mudarat itu. Jangan gitu. Kamu tanpa perempuan nggak akan nongol. Mak Maliki ini kan sumber mudarat, maka dia ada. Mak dia kan sumber mudarat di Maliki ini kan, maka dia. Oke, saya sudah sampai rumah ya. Ini waktu saya berarti ya. Sudah sampai rumah ya. Saya belum selesai dipotong-potong. Ini waktu saya ya. Pertanyaan Damian yang harus dijawab, dari mana itu informasi bahwa itu wahyu dari Allah itu tuh. Pertanyaan Damian. Sebentar, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama dulu dari Quran dulu. Tolong tunjukin dalam bahasa Arabnya ada kalimat wahyu yang diturunkan, itu yang pertama. Yang kedua, tunjukin bahwa naskah Quran yang ditemukan yang ada di Inggris yang diuji karbonnya pada abad kalau nggak salah apa nama kodeksnya? Masehi. Ya, apa namanya? Saya nggak tahu nama kodeksnya apa. Nggak tahu. Ya udah. Sebentar, jangan dipotong. Ya udah. Tunjukin siapa yang nulis Al-Quran itu. Oh itu. Iya, saya jawab. Belum selesai. Sebentar. Saya jawab. Tenang aja. Sabar.
Oh Sabar, gitu. sabar. Tunggu. Terus. Kemudian siapa yang menulis apa namanya Al-Quran yang disusun oleh Utsman? Kan dia membakar naskah-naskah yang lain, dia susahkan. Pertanyaan anak TK. Lah, sabar. Siapa yang menyusun Al-Quran yang dimana yang dialek yang Coba membedakan dicatat bahkan- pertanyaanmu satu-satu, catat, saya screenshot. Silakan dicatat. Ya. Saya Ya, screenshot. pelan-pelan. Yang pertama, Satu. yang pertama. Saya Tunjukin- enggak, kamu catat, saya screenshot. Kamu catat, saya screenshot. Loh, kamu catat aja. Wes, Kamu catat aja. nyuruh orang. Kamu, saya tadi tanya aja, saya Loh, catat saya kok. kan baca. Satu pertanyaannya Damian. Enggak, tadi ada 3 pertanyaannya. Iya, satu. Iya, yang pertama di dalam surah yang tadi saya tunjukin, tolong buktikan bahwasanya di situ ada kalimat wahyu yang diturunkan, itu yang pertama. Biar dia nggak berasumsi. Kemudian yang kedua, di Inggris kan ada penemuan Al-Quran pada abad ke-6 Masehi kan? Mana Kira-kira buktinya? Apa Buktinya namanya? mana? Tunjukkan dulu. Loh, ada Lo kok buktinya. lah lo? Ada buktinya, Masa ada. diskusi modal bacot sih? Gimana Aku sih? bilang, nah ini. Enggak, Mak. Oke, sebentar. Gini loh, tadi kan ada yang saya Paulus, bilang liciklah seperti Kode ular, Vatikanus, ular Kode seperti iblis, Vatikanus, pengikut ada Paulus. nama-namanya. Gitu. Tapi gini host, mohon izin host. Tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan saya semua ini. Tugas saya hanya jawab pertanyaan dia berarti. Ini Kan kan udah diskusi dijawab. dong. Saya nggak tahu. Lah kalau nggak tahu berarti gimana statusnya ini host? Masih diskusi apa enggak ini? Ya udah berpindah ke pertanyaannya dia, sekarang gantian dia bertanya tadi tuh. Jadi 1-0 udah. Udah berkosong-kosong host. Pertanyaan saya Kalau banyak nggak- kok. Kalau nggak tahu tanya ngapain you imani begitu. Nah, Apa? tuh. Iya benar, kalau Oh, nggak kan tahu ini. Damian kenapa Si, iman? tak coba. Tanya ngapain you Si, bentar imani. ya. Pertanyaan yang sebentar dong. Ini pertanyaan Iya. yang kedua. Yang tadi kan pertama. Yang kedua, Nah, Al-Quran tertua di dunia yang ada di Birmingham itu ada di museum. Naskahnya ada. Apa Bisa dicek. namanya? Pertanyaan saya, tahu dari mana itu tertua di dunia? Nggak ada. Iya, tahu dari mana Karena itu memang nggak tertua? tahu siapa yang nulis. Enggak tahu dari mana tertua. Mana buktinya kalau itu tertua? Mana buktinya? Ayo. Saya nggak mau data-data ecek-ecek. Saya nggak mau data dari Wikipedia. Saya nggak mau. Medianya lagi googling. Ya, saya nggak mau Wikipedia ya. Saya nggak mau Wikipedia. Kecuali Wikipedianya ada primernya dan juga coba Bang Akademik, Jelas. coba Bang Akademik, apa yang dimaksud Damian mungkin tahu. Kenapa bisa dari kola dari yang Sorry, ada telepon. Terus Sorry. ketika saya tanya nanti kola itu isim atau fiil, Bang? Aduh, sabar dulu Kan dong. rumit, Bang. Kola itu isim atau fiil? Hah? Yang dia tahu tuh Tadi kamu kola. menunjukkan yakulu. Yang dia tahu tuh Nah. kola pisang yang dia tahu tuh. Ikut Paulus. Itu Paulus, kata licik kasarnya seperti ular. apa? Bisa sampai yakulu, kola yakulu kaulan. Nah, kola itu isim Ah, atau fiil. Fiilnya kalau fiil itu fiil mudhari atau fiil madi. Aduh. Itu. Nggak ngerti Ayo. dia. Ini saya Iya. mau diskusi sama siapa? Saya mau diskusi sama siapa nih? Ya, coba, Ya coba. itu. Sekarang, pihak tadi kan Tolong Damian, sebentar sekarang saya pihak sampaikan, Muslim, ayo saya coba. sampaikan Bang pertanyaan Akademis. saya dulu dong. Tadi kan dipotong-potong. Ikut semua nih. Oh Dil, iya, gimana sih? pertanyaan. Dil? Tolong besarkan dulu dong. pertanyaannya Tadi tadi- kan saya mau nanya, dipotong-potong terus. Coba dibesarkan iya, dulu. iya. Ini dari BBC. Coba dibesarkan. Jadi siapa yang nulis Al-Quran yang ada yang ada di perpustakaan Birmingham? Jadi Mana? kalau menurut BBC, Mana kok BBC sih? Kok Al-Quran BBC tertua sih? di dunia yang ada di Aduh. Birmingham hanya 2 Hah? lembar dan Nggak. jadi ada 2 lembar. Nggak bisa, tuh. saya nggak bisa terima data BBC, nggak bisa. Loh. Jangan BBC dong. Loh, apakah- Masa apakah BBC? bohong? BBC bohong? Mana Kan data ada, primernya? Mas, Saya ada. tanya, mana data primernya? Primernya mana? Dia bilang aja kau nggak bisa jawab makanya. Loh, kok nggak bisa kau jawab? tidak beda. Data primernya mana? Saya tanya data primer. Ada nggak? 2 naskah Quran di Birmingham. Oh, kalau Ada 2 nggak ada? Nggak ada. Saya jawab. Nggak ada, Ah, nggak ada. Saya bisa buktikan. Ayo. Oh, nggak ada. Sekarang saya tanya. Tunjukkan bahwasanya apa namanya Quran tertua itu di Birmingham. Tunjukkan. Mana datanya? Enggak, maksudnya data Oh, kok enggak? Quran yang ada. Sebentar, dong.
Enggak, ditanya mana kok enggak jawabnya gimana sih? Diskusi. Aduh. Diskusi Parah ini. macam-macam begini itu nggak ada faedahnya. Iya, modal congor, imani Modal aja. congor mana? Imani Masa aja. BBC Itu dibawa sih? Coba kalian itu. giliran Malikil gosok ini gimana Demian nih saudara? Masa BBC dibawa? Sekarang saya tanya deh. Sekarang saya tanya teman-teman. Ganti- Teman-teman, ganti-gantian, datanya bro. dari BBC. Gimana saya mau jawab? Mereka nggak mau ganti-gantian, bro. Emang Iya, Islam itu kayak gitu. Iya, dari mana saya mau jawab BBC? Coba. Coba. Benarnya ada 2 naskah Quran di Birmingham. Oh, enggak benar. Enggak benar. Ayo. Nggak ada naskahnya, nggak ada naskahnya. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Bukannya jawab. Enggak, malah nanya. saya Itu tanya bagus balik. sekali. Saya tanya balik, dari mana Anda tahu? Lo dari mana? Ada kok naskahnya? Bisa dicek. Dari mana? Mana buktikan dulu kalau ada, buktikan. Lo kalau ada gimana? Lalu. Kalau ada Oh. gimana? Kalau saya bisa tunjukin Mana naskahnya buktikan gimana? ya, kalau ada tunjukkan gitu loh. Oh ya, oke ya, sabar ya. saya tunjukin. Mana? Saya butuh naskahnya. Saya butuh naskahnya. Mana? Mana naskahnya? Jawab. Du 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 du. Du 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 du. Diskusi dengan anak saya yang kelas 2 SMP coba. Mana Demian? Ini mumpung ada nih anak saya nih diskusi aja nih daripada dengan Ardiansa ya. Kak sini Kak diskusi aja Kak sama Demian Kak. Ini anak saya. Aduh ya Kak sini Kak diskusi Kak. Nih anak saya rungkat. diskusi nih. TikTok rungkat Diskusi, rungkat. diskusi. Budak kecil. Enggak Rungkat Kang. nanti rungkat Coba diskusi. nanti. Ini. Hmm. Oh, coba diskusi dengan anak saya kelas 2 SMP tuh. Masalah ketuhanan juga bisa dia. Ya, sebentar ya. Ini saya mau screen dulu screen. Ini buktinya nih. Mana buktinya? Saya mau data primer. Saya nggak mau kalau nggak primer. Loh, primer apanya? Primer Bahkan apa kan ya? itu Datanya lah yang primer. Gimana sih? Artinya kau ngeles aja gitu loh. Loh, kok ngeles? Ya mana primernya? Saya bisa buktikan kodeksmu itu primernya, saya bisa. Saya bisa buka kodeksmu yang primer itu bisa gitu loh. Bukan masalah primer atau Loh, nggak kok bukan primer. masalah primer? Saya nggak mau kalau nggak primer. Ada. Loh, Bilang aja gimana kau ini? ngeles. Lu kok ngeles gimana ini Anda? Mana data primernya? Saya butuh primer. Mana tunjukkan open cam data primernya. Mana? Apa sih maksudnya ini kodeks primer ngerti nggak itu kodeks dan Ya udah Malikil diem dulu ya. Saya sama ini dulu ya. Demian dulu ya. Oke Malikil. Oke, thank you Malikil. Demi dulu ya. Oke, thank you. Makasih. Oke, pinter gitu dong. Nah, mana? Tunjukkan data primernya. Primer apa sih bro? Kamu tuh ngerti nggak sih data primer? Aduh, kok primer apa? Wong dosen kok diajari primer gimana ini? Nggak kebalik tak? Jaringan gue. Halo. Saya ini dosen, boy. Saya ini dosen. Saya ini tahu yang mana data primer itu tahu. Aduh, hilang jaringan ke sorry. Aduh. Kok data Suara saya primer itu ada tadi nggak? temuan dari BBC kok jadi data primer sih? Gitu loh. Ya makanya itu pertanyaannya kenapa dari BBC dibawa? Itu ke mana Demian? Enggak, itu temuan BBC. Loh, iya BBC tahu dari mana? Tentang naskah Quran. BBC tahu dari mana? Sekarang saya tanya. Loh kok BBC dia tahu dari mana? Loh, ayo nggak bisa jawab. Hasil ditemukan. Hasil temuan. Gimana sih Ardian? Hasil temuan siapa yang menemukan? Kok jadi Ya, data siapa yang primer? menemukan? Saya tanya. Siapa yang menemukan? Iya, dibuka itu makanya informasi. Enak aja. Jadi kamu nggak percaya ya temuan-temuan itu ya arkeologi? Loh, ya mana? Buktikan dulu gitu loh. Buktikan mana? Ikut Paulus kepepet kabur macam gitu biasa tuh Bil. Kau kan tahu Bil dari dulu Bil kayak gitu Bil lah. Coba ya ini ya, host. Mohon izin saya gedein host. Ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Mohon izin gedein saya host. Ini nggak bisa diajari. Ini saya ajari ya, saya ajari. Tolong host, gedein saya host. Mohon izin host. Ini saya ajari ya kamu ya, saya ajari, oke? Lihat ke sini, dicatat pakai pilok ya. Beli pilok ya. Ntar dulu. Beli pilok, oke?
Ntar dulu aku sambungin dulu nih. Ini. Oke, connect. Aku sambungin dulu ya koneksinya. Ntar dulu. Oke, connect. Nah, ini oke. Aku buka dulu. Kalau PKP pilok takut hilang di graver di tanah nih ya, di batu. saya bawa Codex Sinaiticus. Ini contoh nih, dengerin, hadap sini biar nggak anu. Ini Codex Sinaiticus, codexsinaiticus.org. Ini primernya. Tuh. Ini ada dituliskan transkripnya juga. Ini primernya. Oke, 1, 2. Kita buka kodeks yang saya tanyakan tadi kan kodeks. Saya ada gitu loh, Kodeks Vatikanus ya. Kita cek. Saya ada gitu loh. Jadi yang saya tanyakan tuh saya punya datanya, data primernya. Nah ini yang saya nggak tahu itu siapa penulisnya kan gitu. Nah ini oke. Di sini manuskrip Vatikanus 1209, Digital Vaticanus Library.it DVL. Ini manuskripnya. Tunggu ya. Nah ini. Kita cek di sini, kita cek 15-12. Nah ini, oke. Kita cek manuskripnya. Apakah betul ini manuskrip? Tuh, betul. Ini primer. Betul. Nah, ini yang saya tanya. Mana primernya? Kalau yang tadi disampaikan oleh Damian, Al-Quran tertua di Inggris tuh apa nama bukunya atau kodeksnya? Gak simpan. Bukan kodeks itu. Jadi bukan kodeks itu, Bang Billy. Jadi gini ya, saya punya datanya. Tunggu ya. Saya ini pencerahan ya bagi teman-teman ya. Oke, saya buka di sini langsung jadi manuskripnya. Namanya apa itu? Bukan kodeks, jadi apa? Manuskrip aja. Kalau kodeks itu kan dikodifikasikan, artinya sudah dimusafkan. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek ini ya. Saya punya datanya manuskrip. Gini loh kalau nampilkan itu. Gini loh. Oke ya. Kita cek. Kata Damian tadi berapa jumlah manuskripnya? Ada 2 lembar ya. Kita buktikan apakah ada 2 lembar. Oh, tunggu. Salah. Oke. Kita buktikan apakah ada 2 lembar di sini. Kita cek ya. Dia tadi membawa-bawa mengenai Universitas Birmingham. Kita cek teman-teman ya. Kita cek. Birmingham ya. Oke. Ini banyak sekali di sini. Tunggu, saya buka yang Birmingham karena dia tadi membawa Birmingham. Oke. Kita buka di sini Birmingham. Mana primernya? Ini primernya. Begitu, saudara kalau diskusi. Tapi dia tadi bilang berapa, Bang Billy? 2 ya? Dia tadi bilang 2 ya. Kita buktikan sekarang, Bang Billy. Ini tulisannya berapa? 9, Polius. Apakah sama 9 dengan 2? Beda. Tuh. Ini primernya. Yang saya minta primernya mana? Buktikan kalau ini primer dan ini tertua. Buktikan kalau ini tertua, gitu loh. Saya bisa buktikan juga. Saya itu punya, gitu loh. Yang tertua dari Mushaf Utsmani. Apakah ini bukan Mushaf Utsmani? Ini Mushaf Utsmani. Jadi bukan 2 ya, Damian 9 ya. Wah, ngarang. Itulah ya korban-korban anu. Mana 2? Buktikan. Coba mana 2? Iya, Sekarang saya tanya kamu, mana 2? Iya. Mana 2? Sebentar. Boleh nggak? Saya tanya 2 mana? Enggak, lu kayak kerasukan gitu loh. Iya, memang kerasukan data primer. Daripada kerasukan Wikipedia, ayo. Iya, oke, ganti-gantian. Kita ngomongnya ganti-gantian aja. Tunggu. Kayaknya saya baru dinaikin dari tadi, saya minta naik di bawah. Ganti-gantian aja ngomongnya enggak. Kayaknya gini. Tunggu. Aku mau ngomong sama Bang Billy. Bang Billy kayaknya nggak imbang kalau sama saya. Tadi ngomong lu nggak capek apa gitu loh. Kayaknya saya harus makan dulu. Mungkin gini. Mungkin digantikan teman muslim yang lain gimana? Itu Bang akademik. Kok ganti sih lu aja. Kan kau nggak imbang sama saya, gitu loh. Iya, bilang aja. Gak imbang. Coba tanya Bang Billy. Nggak imbangnya gini, lewat bukti-bukti datanya itu nggak. Loh, dia sih gini loh, bro. Katanya poinnya bukan masalah itu. Poinnya ada naskahnya. Kan tidak data utama. Lo bukan masalah datanya dari siapa, faktanya emang ada. Mau ya nggak bisa. Saya nggak mau nerima kalau bukan data utamanya. Ayo. Pertanyaan saya bukan masalah datanya dari siapa. Aduh. Qurannya itu ada.
Kalau ada pertanyaannya siapa yang nulis, bukan masalah dari mana gitu loh. Parah ini. Kan ada. Bang Billy, dari pihak Udahlah. Muslim nggak ada yang mau diskusi sama dia, Bang Billy. Oh, iya. Dari pihak Muslim nggak ada yang mau diskusi sama dia. Gini Nggak aja ada, Bang nggak Billy, ada. gini. Otak juga Tunggu. nggak nyampe dia. Gini Bang Billy ya, Bang Billy gini deh Bang Billy. Saya kalah aja Bang Billy, gimana? Dia menang, Ya, gimana? enggak, bukan kalah, tapi lu Nggak mau jawab apa-apa, aku kalah pertanyaan gitu. aja, nggak apa-apa, aku kalah. Lu Gimana? nuntut orang untuk jawab pertanyaan, tapi kalau giliran orang lain nanya, kamu nggak mau jawab. Lo udah kabur, saya kan jawab, gitu. bahkan Anda sendiri bertanya itu nggak paham pertanyaan Anda gitu loh. Loh, Anda nggak malahan bisa saya menunjukkan. belum selesai. Tunggu ya. Saya Tunggu ya. belum Saya selesaikan selesai dulu. memberkan Saya selesaikan dulu. Tunggu ya. pertanyaan, Tunggu. Saya selesaikan dulu ya. Tunggu ya. Apanya orang Tunggu. ngomong-ngomong kamu potong. Jadi gini. Jadi gini ya. Jadi gini. Anda Udah, itu Osep, bertanya, kita tapi nggak bisa. turun dulu. Anda itu bertanya Tahu kepada kan, ini saya, gimana? tapi aduh tunggu dulu Bang Malikil. Anda itu bertanya, tapi Anda nggak bisa membawakan gitu loh narasi dari pertanyaan. Oke, contoh, saya sebut, bro, mosmu itu kok, mos itu gimana? Mos itu begini, katanya mos itu begini. Kau nggak bisa menunjukkan mosnya mana ini loh. Gitu dong. Iya, gantian Masa yang kau ngomongnya. menarasikan Al-Quran yang tertua di Birmingham 2 lembar. Buktinya mana? Boleh gantian nggak ngomongnya? Ya buktinya mana? Enggak, boleh nggak kita gantian ngomong? Ya boleh Bukannya kalau ada cuma buktinya. mudah Kalau nggak kenal. ada buktinya, gini deh. Kalau nggak ada Ya, buktinya, dia mau kalau coba nggak ada sendiri buktinya, gini. Sabar. Kalau nggak ada data primer dan nggak ada buktinya, gini aja. Saya kalah, Demian menang. Gimana? Saya nggak bisa jawab deh pertanyaannya Demian. Boleh nggak saya Gimana? ngomong dulu baru dipotong? Saya nggak bisa jawab deh pertanyaan Demian. Anda menang, saya kalah. Orang Gimana? Dia mau ngomong sendiri loh, makanya saya nggak mau dia usir karena dia mau ngomong sendiri. Masalahnya dari tadi Anda nggak bisa menunjukkan data, nggak imbang Anda itu. Bukan lawan. Kamu itu bukan lawan saya, Demian. Kamu tuh bukan lawan saya. Kamu sombongnya minta. Nggak apa-apa kalau sombong ke orang Kristen kayak kamu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi wabarakatuh. bahkan dia tunjukin tadi. Udahlah, saya kalah. Bang, saya digantikan yang lain. Udah saya kalah udah. Ya, sebentar ya. Saya ngomong dulu. Tadi kan saya bilang ada naskahnya di Inggris. Dia bilang tadi nggak ada. Kemudian tadi dia tunjukin dari data dari Islam sendiri, kan bahlul nih orang nih. Kan lucu nih orang. Itu kamu nggak bisa nunjukin mana datamu. Kau bilang nggak ada tadi. Kau bilang nggak ada. Siapa yang bilang nggak ada? Mana? Tadi kau bilang mau dusta. Ya kamu memang nggak ada datanya. Gimana? Coba tampilkan data. Coba tampilkan data. Mana? Ada naskah Quran. Mana datamu? Iya, saya tanya mana datamu? Kau bilangnya tadi nggak ada. Loh, mana datamu? Loh, yang bilang 2 folio siapa? Lo bukan masalah. Enggak, yang bilang 2 folio siapa? Jawab. Yang bilang 2 folio siapa, Gepeng? Woi. Sebentar. Yang saya tanyakan. Aduh, udahlah. Saya kalah, Demian. Kamu menang. Udah gitu aja lah. Iya, aku kalah. Siapa yang nulis Quran itu yang ada di Inggris? Udah aku kalah, Demian. Udah. Percuma. Kau nggak bisa bawakan datanya. Percuma. Lu nggak bisa jawab, makanya mau Ya ngeles. udah, saya nggak bisa jawab. Gimana? Iya. Ya Jadi nggak gitu. ada yang tahu siapa yang nulis Gitu kan, naskah enak Quran kan? yang ada di Inggris, nggak ada Iya, yang iya. tahu. Saya nggak bisa jawab. Gimana? Ardiansyah nggak bisa nunjukin dan nggak bisa. Ya, nggak bisa membuktikan siapa yang nunjukin. nulis. Oke, saya kalah ya. Sepakat? Enggak, ngaku dulu dong. Kamu Enggak nggak bisa sepakat buktiin nggak siapa saya yang nulis. kalah? Gitu loh. Saya ngaku kalah. Nah, ini udah. Kedua tadi. Saya ngaku kalah udah. Siapa yang nulis mushaf dari Utsman yang diterima oleh Utsman? Siapa yang nulis? Aduh. Yang nulis siapa? Yang nulis itu adalah Zaid bin Sabit. Tunjukin datanya. Oke. Yang Birmingham tadi kan dia kan nggak bisa Oke, tunjukin Birmingham. datanya kan. Oke, nih. Jangan tunjukkan Saya- data ke budak ini. Dia dari Oh, tadi nggak tak boleh. tunjukkan Ya data. udah, kalau nggak Nggak usah boleh. tunjukkan data kan? Iya. Karena dia ini pengikut Paulus, licik seperti ular. Ular itu iblis. Aku tahu benar Memang- permainan Demian memang ini. Islam itu kayak gitu. Ya memang Kristen kayak kau kayak gini, Kristen kayak kau nih, kayak Paulus licik seperti ular gitu. Ular itu bisanya iblis cuman, gitu loh. cuman jadi pengecut gitu loh. Mau Lah, mau kau yang tapi nggak mau pengecut, tak ada ditanya. tunjuk data. Ya kan? Tunjuk data tak ada. Ini sekarang ini Li, balik sini ya kita. Besarkan Bill. Bagaimana menurut pendapat kau ini? Pendapat kau pendiri Protestan yang kau iman ini, yang kau ikuti Bagaimana pendapat kau? Yo. Kenapa kau Ini nanya sumber yang Billy wong dalam kau iman nih. Billy Muhammad itu orang gila gimana sih? Loh, kok Nggak jadi masalah. framing kok orang Itu gila, iman, nanti nggak kau masalah. ditangkap lo gara-gara itu. Enggak loh, saya bisa bukti. nggak masalah. Kau ditangkap loh. Mau saya kasih datanya? Mau Kau saya bisa kasih ditangkap loh. Iya, nggak Kampret. datanya? Ada datanya. Weh, kampret.
Kampret, jangkrik, kau bisa ditangkap. Saya tampar pipimu nanti, rontok gigimu ya. Kacau. Damian, maaf gua turunin karena itu mengancam keselamatanmu. Wah, bahaya ini Dia kalau udah Demian ini. kepepet kayak gitu terus dia kalau udah kepepet gitu. Jangan Kalau pikir kepepet umat kayak gitu, Islam aku nggak tahu bisa benar cari itu. kamu ya Demian. Selama kamu masih di Indonesia, rontok gigimu. Damian sih, orang mah nggak usah bilang begitu Damian, yang biasa aja. Menghujat sih, jadi repot deh. Dia memang menghujat. parah. Akhir-akhirnya Demian tuh menghujat. Berapa kali denganku dia menghujat gitu loh. Ya kan? Dia tidak mampu bernarasi, dia menghujat akhirnya. Ya kan? Seperti itu budaya ini. Aku kenal benar dengan Demian ini.